Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sagib. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang atau yang biasa disebut long term liabilities atau yang biasa disebut juga hutang jangka panjang itu merupakan kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 1 tahun. Nah, jenis kewajiban jangka panjang itu ada dua, seperti yang dibahas di buku Haryono Yusuf, yaitu wesel jangka panjang dan obligasi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang wesel jangka panjang. Apa sih wesel jangka panjang itu? Wesel jangka panjang dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman uang dan konsepnya sama dengan wesel jangka pendek. Hanya saja periode waktunya lebih dari 1 tahun, jadi dia lebih lama dibanding dengan wesel jangka pendek. Nah, untuk contohnya, pada tanggal 31 Desember 2009, Peri lagi sedih meminjam uang sebesar 120 juta yang dibayar dengan promes berbunga atau wesel berbunga sebesar 10% dan akan dilunasi dengan 6 kali angsuran tahunan. Nah, untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2009, kas sebesar 120 juta itu ada di debit dan utang wesel sebesar 120 juta ada di kredit. Nah, jurnalnya ini untuk mencatat penarikan pinjaman dengan promes atau wesel. Nah, sedangkan untuk penentuan besarnya angsuran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan jumlah angsuran tidak sama besar dan jumlah angsuran sama besar. Seperti itu. Nah, cara nentuin besar angsuran tadi ada dua. Yang pertama, jumlah angsuran tidak sama besar. Nah, apa sih jumlah angsuran tidak sama besar? Jadi itu angsuran satu dengan angsuran yang lain itu nggak sama besarnya atau nominalnya itu beda. Contohnya tuh angsurannya itu terdiri dari angsuran bunga dan angsuran pokok pinjaman. Nah, yang kedua itu jumlah angsuran sama besar. Apa sih jumlah angsuran sama besar ini? Jumlah angsuran ini tuh ditetapkan berdasarkan nilai sekarang atau present value. Dalam penerapan konsep ini, jumlah angsuran dapat dihitung dengan cara membagi nilai nominal dengan faktor diskonto yang dapat dicari dengan menggunakan tabel. Seperti itu. Nah, bahasan yang kedua yaitu obligasi. Apa sih obligasi? Nah, obligasi itu merupakan bukti bahwa penerbitan obligasi tersebut mempunyai hutang pada pemegang obligasi atau pembeli obligasi. Nah, jenis-jenis obligasi itu ada beberapa macam, yaitu obligasi seri, obligasi simpan, obligasi atas nama, dan obligasi atas unjuk, dan terakhir obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Akuntansi untuk penerbitan obligasi itu ada 4. Yang pertama itu dengan nilai nominal. Nilai nominal itu merupakan nilai yang tercantum atau tercetak pada surat obligasi. Nilai tersebut menunjukkan jumlah rupiah yang akan dilunasi pada tanggal jatuh tempo obligasi tersebut. Yang kedua itu ada bunga obligasi. Nah, bunga ini tuh merupakan bunga per tahun yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi. Nah, yang ketiga yaitu tanggal jatuh tempo. Ini tuh kayak tanggal obligasi bersangkutan akan dilunasi. Jadi kalau misalkan tanggal sekian ya bayarnya tanggal sekian itu. Nah, yang terakhir yaitu tanggal bunga. Tanggal bunga ini merupakan tanggal pembayaran bunga obligasi. Nah, pada umumnya bunga obligasi dibayar secara setengah tahunan atau setiap 6 bulan sekali. Nah, untuk contohnya, PT Amira menerbitkan obligasi senilai 120 juta, bunganya 10%. Jangka waktunya 12 tahun dari tanggal 1 Januari 2009, dengan pembayaran bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Untuk jurnal yang dibuat oleh PT Amira pada tanggal 1 Januari 2009, kas sebesar 120 juta di debit dan utang obligasi sebesar 120 juta di kredit. Jurnalnya ini tuh untuk mencatat penjualan obligasi, bunganya yang 10% selama 12 tahun. Nah, tanggal 1 Juli 2009, perusahaan membayar bunga untuk periode 6 bulan pertama, yaitu sebesar, cara ngitungnya itu, mencari bunga obligasinya. Itu dengan cara nilai nominal sebesar 120 juta, bunganya 10%, dan waktunya 6 bulan. 6 bulan. Jadi, hasilnya itu 6 juta. Untuk jurnalnya, itu tanggal 1 Juli 2009. Nah,
jurnal 1 Juli 2009 itu biaya bunga sebesar 6 juta di debit dan kas sebesar 6 juta di kredit. Jurnalnya ini untuk mencatat bunga untuk 6 bulan. Nah, pada saat obligasi dilunasi tanggal 1 Januari 2021, jurnalnya dibuat perusahaan itu jadi tanggal 1 Januari 2021, utang obligasi sebesar 120 juta di debit dan kas sebesar 120 juta di kredit. Jurnal ini untuk mencatat pelunasan obligasi pada tanggal jatuh tempo. Nah, di sini ada obligasi dijual di antara dua tanggal bunga. Nah, kenapa ada obligasi dijual di antara dua tanggal bunga? Ini tuh timbul berkaitan dengan bunga sejak tanggal pembayaran terakhir sampai saat terjadi transaksi penjualan yang sering disebut dengan bunga berjalan. Apa sih bunga berjalan itu? Bunga berjalan itu merupakan bunga untuk periode setelah tanggal bunga berakhir sampai tanggal penjualan obligasi. Nah, bunganya ini tuh dibebankan pada pembeli obligasi pada saat tanggal pembayaran bunga. Pembeli obligasi akan menerima bunga untuk 6 bulan. Tuh, nah contohnya, perusahaan menjual obligasi pada tanggal 1 Maret harga nilai nominal 120 juta. Bunganya 10% dan tanggal bunganya itu 1 Januari dan 1 Juli. Untuk perhitungannya, beban bunga 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena dari Januari ke Maret. Jadi itu pembelinya kayak gantiin uangnya perusahaan buat bayar bunga yang udah dibayarin pada tanggal 1 Januari. Kenapa 2 bulan? Soalnya dari Januari ke Maret itu ada 2 bulan. Tuh. Nah, itu hitungannya nilai nominal 120 juta dikali bunganya dikali sama 2 bulannya ini. 2 per 12, kan 1 tahun ada 12 bulan. Jadi hasilnya 2 juta. Nah, untuk beban bunga 6 bulan, itu dibayar perusahaan. Karena dari bulan Juli ke Januari itu ada 6 bulan. Gitu. Caranya sama, yaitu nilai nominal dikali bunga dikali sama jarak bulannya. Hasilnya 6 juta. Nah, untuk jurnal dibuat untuk mencatat transaksi pada 1 Maret itu kas sebesar 122 juta itu di kredit, di debit, dan untuk utang bunga sebesar 2 juta dan utang obligasi sebesar 120 juta itu di kredit. Nah, untuk jurnal pada tanggal 1 Juli, utang bunga sebesar 2 juta dan biaya bunga sebesar 4 juta itu di debit dan kas sebesar 6 juta itu di kredit. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang kewajiban jangka panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.